Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Itu aja Pak, saya pikir Jonan aja orang pintar, bisa memajukan negara, bisa memajukan departemen. Itu kan orangnya langsung disingkirkan. Menteri Kesehatan, karena dia orang baik, dia mengikuti aturan Yesus Kristus, dia legowo, oke. Karena tidak ada kepentingan, tapi orangnya pintar. Kan begitu. Udah di mata sebenarnya kejahatan-kejahatan negara, tapi kita nggak mau bicara tentang itu. Kejahatan negara udah di mata sebenarnya dari dulu. Tapi kita tidak ada berani gitu. Ya itu yang terjadi. Ya, banyak. Pengalaman banyak. Saya mau tanya sama saya lebih memotivasi. Oleh sebab itu saya harapkan di negara kesatuan khususnya TNI hilangkan tuh bilang TNI hijau, TNI merah putih. Itu sejarah lama itu Pak. Begitu juga di departemen-departemen. Mereka tidak akan menaikkan orang-orang. Oleh sebab itu saya senang kalau beranilah Pak Tobing bicara, sebenarnya ini kelemahan negara. Tapi kalau kita hantam dengan undang-undang, anggota DPR itu tidak tahu Pak anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Mereka cuma datang dengar duduk duit. Ya itu memang dari dulu filosofinya. Nanti mereka pakai dari komisi A, komisi B yang pinter, yang tahu mereka kasih duduk ke depan untuk bicara. Yang di belakangnya itu nggak tahu apa-apa. Coba lihat Pak, perhatikan. Setiap ada komisi bicara, orang-orang itu aja yang bicara. Ya orang di belakangnya nggak mau bicara karena mereka tidak tahu apa-apa. Pak Teddy. Ya, itu negara kita nggak tahu dari dulu. Pak Teddy, aku tambahin sedikit ya. Kalau lu ada waktu, you ke Zoom, ke YouTube, lu cari ini dokter, namanya Dokter Tony Setiobudi dari Singapura. Dia dokter ahli tulang, lulusan Australia. Dia kepingin pulang Indonesia, mengabdi jadi dokter. Pertanyaan kalau di Indonesia, mau masuk Indonesia jadi dokter, ditanyain, agamamu apa? Bapak lu, orang tuamu kerja apa? Itu, kalau you lihat deh, itu saya sampai kaget. Sampai zaman sekarang ini loh. Ini dokter-dokter pinter, itu dari berapa puluh tahun lalu Pak. Iya masih terjadi sekarang. Iya sampai sekarang masih terjadi, dokter-dokter ahli nggak bisa masuk. Itu percakapan para dokter. Ditanyain agama lu apa, orang tua lu kerja apa. Nah kan repot nih. Pak, ini Pak, saya mau bertanya. Sebenarnya ini memang sulit, memang sulit. Sebenarnya saya percaya Pak Tobing ini banyak pengalaman yang unik ya secara realita yang dia bukan bicara undang-undang ya, yang bicara kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lingkungan militer maupun departemen-departemen yang dipikirkan saya, karena Pak saya jujur aja di Jakarta dulu hampir semua departemen Pak saya kunjungi. Saya kayak itu ya, ke Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, hampir semua saya masuk ke kantor. Ada pengalaman-pengalaman yang saya dapat yang unik Pak. Baru juga saya confirm sama ada beberapa tokoh-tokoh tertentu ini dalam pengalaman ya Pak, bukan mau di itu. Sedangkan saya yakin Pak Tobing melihat hal-hal seperti itu. Kenapa negara tidak akan maju? Karena kalau pandangan saya selalu berpikir bahwa sedikitnya terjadi diskriminasi di kelembagaan gitu. Kalau Pak Tobing tanya, Pak Teddy seperti bagaimana? Ya umpamanya contoh kita bicara sebenarnya dia minoritas tapi berkualitas, Pak. Karena dia minoritas, dia tidak diangkat gitu dari jabatannya tertentu. Tidak boleh sampai ke pangkat bagaimanapun. Kalaupun di level-level pemerintah sipil, ini ada kesaksian dari om saya dari Departemen Perhubungan, orangnya sangat kompeten, semua ada Pak. Cuma dia udah bilang, dia langsung curhat, dia tidak bisa karena dikuasai oleh kelompok-kelompok ini. Nah, saya nak bilang, ya itu yang menjadi gambaran besar kepada saya, negara ini tidak akan maju. Karena ada orang yang
berpotensi dan berpikiran memajukan negara seperti seperti Pak Tobing ini, sekemampuan mungkin di dalam hati nurani dan akal pikiran dibuang untuk kepentingan negara. Tetapi negara tidak peduli. Negara tidak peduli dalam hal ini, ada, saya bilang, tanda tanya di situ. Ada tanda tanya di situ. Tanda tanya itu bagi saya ada dua, karena minoritasnya itu. Tetapi itu yang terjadi dari 20 tahun lalu. Sebenarnya bahasa ini bisa diekspresikan gitu kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa yang minoritas itu susah mau maju bagaimanapun kepintarannya. Tetapi itu kalau Pak Tobing mau evaluasi sejarah, Pak Tobing akan bilang iya, tapi Pak Tobing karena diikat sebagai seorang anggota militer tidak mau berbicara itu. Itu sebenarnya yang, kalau kan saya Pak, beda dari pengalaman kehidupan saya, karena ada kontrak batin sehingga kemampuan saya untuk menelanjangi aparat negara yang tidak komitmen, tidak konsisten, tidak punya integritas kepada negara itu. Dan melihat bahwa kalau opa-opa saya zaman dulu, mereka punya integritas benar-benar terhadap negara. Memang mengabdi kepada negara, seperti seperti saya sendirinya Pak, saya terharu dengar Pak Tobing bicara tentang bapaknya Pak Tobing itu. Mereka memang benar-benar mengabdi kepada negara. Tidak ada iming-iming lain. Dia tidak membawa bendera, oh saya Kristen, saya berjuang. Tidak. Mereka benar-benar mengabdi ke negara. Yang saya lihat yang dimodernisasi sekarang ini di negara kita, mereka pergunakan itu untuk mencapai mereka punya kekuasaan. Sebenarnya kalau negara ini lebih terbuka, mendorong orang yang lebih pintar, yang lebih kompeten, negara kita akan maju. Saya ambil contoh Pak, kemarin saya diskusi langsung di UN, United Nations. Ketemu dengan salah seorang orang pintar. Orang pintar, saya bilang orang pintar. Kita diskusi, ini cuman pengalaman, bukan provokasi ya, bukan provokasi. Dia bilang, Pak saya sudah mengabdi lama di Deplu. Tapi saya tidak pernah diangkat untuk jadi pegawai di situ. Akhirnya dia hiring oleh PBB di UNICEF. UNICEF or ada di Prancis dia Pak. Dia tinggal di sana di sana. Karena kepintarannya, semua dia pintar tapi tidak di-hiring oleh Deplu. Akhirnya dia di-hiring oleh, saya bilang, oleh UN, United Nations. Itu semua pengalaman tersendiri. Oleh sebab itu sebenarnya Pak Tobing berani mengungkapkan apa sih yang terjadi di negara kita. Sebenarnya sudah di depan mata, tapi kita cuma diam aja terus. Ada om saya Pak, pintar juga. Number 1 di Departemen Perhubungan. Sampai dia pensiun nggak ada apa-apa Pak. Tapi kalau mau di level dari pendidikan, dia udah lewat semua Pak. Itu dulu pernah anak saya, jujur aja, dia adalah seorang anak dari salah satu gubernur di Sulut dulu Pak. Tapi dia curhat sama saya, nggak bakal. Itu interview langsung. Jangan, saya tidak ada istilah provokasi ya. Dan banyak juga teman-teman saya yang lain berbicara sama di dalam diskusi-diskusi kita harian Pak. Setiap hari. Saya juga lihat sama yang terjadi di KJRI New York atau di PTRI. Saya juga berkonsultasi dengan Pak Jenderal Jamaluddin, mungkin kalau bukan leteng Pak Tobing. Hanya ini ya Pak, yang saya coba menggugah, apa sih yang terjadi di negara kita sehingga tidak maju? Apa sih? Apakah mereka sudah hilang integritasnya, komitmennya, konsistennya? Kalau kita bicara umum Pak, tadi saya memahami apa yang dijelaskan. Memang saya memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Tobing tentang visi dan misi, bagaimana tuh apa kalimat kata kerja, kata benda, kata sifat, itu semua saya memahami. Yang saya lagi paham, ini anggota DPR Pak, ini mereka ada MPR, ini ada mereka. Kalau kita menjadi sutradara dalam suatu film, kita coba berdiri lihat ke atas, kita jangan masuk ke dalam. Ya mereka jadi boneka dari partai-partai, dari pengusaha-pengusaha untuk duduk di situ dan mau mengaminkan apa yang mereka tidak inginkan. Seharusnya negara harus melakukan itu. Contoh aja ya Pak, sederhana yang barusan terjadi di Kalimantan, Bupati sama Menteri Keuangan.
masalah ketimpangan, terjadi ketimpangan keuangan itu. Bagaimana diserap minyaknya di situ berapa juta, sedangkan dialokasikan dana ke kabupaten itu kecil, sehingga bupatinya mengamuk, ya kan? Sehingga menteri bilang ada korupsi di dalam. Itu kan tuh sistem yang Bapak bilang tadi, visi dan misinya tidak jelas di dalam satu departemen. Itu juga bagian daripada itu. Tapi kalau kita bicara MPR, DPR, sudah dari 20 tahun lalu Pak, kita sudah lihat seperti itu. Mereka hanya membela partai, mereka hanya membela salah satu tokoh pengusaha, atau tidak membela rakyat, benar-benar tidak membela rakyat. Tetapi kita takut untuk mengungkapkan drama seperti itu. Itu yang saya sampai konflik di dalam batin saya, sampai saya sendiri selalu mengatakan hal yang tidak bagus. Dia bilang binatang lah, apalah si pejabat-pejabat aparat korupsi. Karena dikonflikkan seperti itu. Oleh sebab itu, bagi saya ya, kalau Pak Tobing ada perasaan hati nurani, ada konflik, kenapa begini-begini tidak dipergunakan, sebenarnya Pak Santiamer punya ide. Saya pun Pak gelik mendengar visi dan misi itu. MPR bunyinya begitu. Saya sendiri bingung ini. Orang ini ada pendidikan, saya bilang, hukum tata negara atau tidak? Tapi kalau bicara di TV One, pintar semua Pak. Atau di media-media apa, pintar ngomongnya tentang negara. Tapi kalau mereka sudah masuk ke sarang yang sama, di gedung itu Pak, ya mereka jadi itu, saya bukan bilang bunglon, jadi apa ya, otaknya tertutup lagi, sudah kembali ke partai-partai atau visi dan misi dari kelompok-kelompok orang tertentu di dalam partai. Pak maaf ya kalau sudah sendiri Pak Tobing, saya minta maaf kalau sudah sendiri menyinggung atau mengungkapkan perasaan Pak Tobing. Karena Pak Tobing saya percaya, saya juga Pak Tobing belajar terus, baca terus. Kandas Permesta, kandasnya sebuah cita-cita oleh mungkin yang ditulis bapaknya Pak Tobing, KML Tobing. Saya baca buku-buku begitu yang sendirinya masih. Oleh sebab itu saya senang kalau beranilah Pak Tobing bicara, sebenarnya ini kelemahan negara. Tapi kalau kita hantam dengan undang-undang, anggota DPR itu enggak tahu Pak anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Mereka cuma datang dengar duduk duit. Ya itu memang dari dulu filosofinya. Nanti mereka pakai dari komisi A, komisi B yang pinter, yang tahu, mereka kasih duduk ke depan untuk bicara. Yang di belakangnya itu nggak tahu apa-apa. Coba lihat Pak, perhatikan. Setiap ada komisi bicara, orang-orang itu aja yang bicara. Ya orang di belakangnya nggak mau bicara karena mereka tidak tahu apa-apa. Pak Teddy. Ya, itu negara kita nggak tahu dari dulu. Pak Teddy, aku tambahin sedikit ya. Kalau lu ada waktu, you ke Zoom, ke YouTube, lu cari ini dokter, namanya Dokter Tony Satyo Budi dari Singapura. Dia dokter ahli tulang, lulusan Australia. Dia kepengen pulang Indonesia, mengabdi jadi dokter. Pertanyaan kalau di Indonesia, mau masuk Indonesia jadi dokter, ditanyain, agamamu apa? Bapak lu, orang tuamu kerja apa? Itu, kalau you lihat ya, itu saya sampai kaget. Masa sampai zaman sekarang ini loh. Ini dokter-dokter pinter, dokter-dokter dari pinter. berapa puluh tahun lalu Pak. Iya, masih terjadi sekarang. Iya, sampai sekarang masih terjadi. Dokter-dokter ahli nggak bisa masuk. Itu percakapan para dokter. Ditanyain agama lu apa, orang tua lu kerja apa. Nah, kan repot nih. Itu aja Pak, saya pikir Jonan aja orang pintar, bisa memajukan negara, bisa memajukan departemen. Itu kan orangnya langsung disingkirkan. Menteri Kesehatan, karena dia orang baik, dia mengikuti aturan Yesus Kristus, dia legowo, oke. Karena enggak ada kepentingan, tapi orangnya pintar. Kan begitu. Udah di mata sebenarnya kejahatan-kejahatan negara, tapi kita nggak mau bicara tentang itu. Kejahatan negara udah di mata sebenarnya dari dulu. Tapi kita tidak ada berani gitu. Ya itu yang terjadi. Ya, banyak. Pengalaman banyak. Saya mau tanya, saya lebih memotivasi. Oleh sebab itu saya harapkan di negara kesatuan khususnya TNI hilangkan tuh bilang TNI hijau, TNI merah putih.
Itu sejarah lama itu, Pak. Begitu juga di departemen-departemen. Mereka tidak akan menaikkan orang-orang. Itu semua cuma jadi tameng itu, Pak, di negara itu. Orang Batak mau Jenderal enggak, mereka cuma jadi alat peraga itu. Tapi kalau bicara sejarah ya, bukan saya bicara ngomong enggak ada itunya, tidak ada buktinya, boleh saya sebutkan nama-nama. Boleh juga saya tanyakan Pak Tobing. Kenapa Joni Lumintang cuma dapat berapa hari jadi Pangkostrat? Iya kan? Pak Tobing tahu sejarahnya. Tetapi takut mengungkapkan apa sih yang jadi masalah. Iya kan? Tetapi di media umum, dari sejarah, dari beberapa orang, dia bilang ini minoritasnya. Karena Kristennya, karena ininya. Itu sebenarnya. Ada juga beberapa tokoh. Orang Ambon. Ya, orang Batak. Orang Minahasa. Banyak sejarah perjalanannya. Oleh sebab itu saya mau himbau kepada Panglima atau kepada negara tolong lihat anak-anak daerah itu. Jangan coba-coba didiskriminasi, dikreditkan. Kalau mereka berkualitas. Saya sama dengan Pak Tobing sama. Kalau dia berkualitas, berkompeten, semua ada kepada dia. Kenapa tidak bisa untuk memajukan negara? Untuk menjaga negara kesatuan dari dia. Oleh sebab itu yang kita inginkan kan, itu. Negara kita tidak akan maju. Saya bilang dari 40 waktu kita diskusi masih, negara tidak akan maju kalau masih ada sistem diskriminasi agama di dalam negara. Itu tidak akan maju. Satu aja departemen dipimpin Pak Jonan sudah bisa menghasilkan uang besar untuk kereta api Indonesia. Tetapi cuma disepelekan karena muncul aliran pertentangan kubu di dalam negara. Itu cuma contoh satu, Pak. Bayangkan dia kalau ada orang, bayangkan aja, Pak, kalau ada orang 4 menteri seperti itu. Negara, wow, kemajuannya luar biasa. Tapi tolonglah, kita buka perasaan kita, buka hati kita. Supaya negara ini jangan coba-coba mendiskriminasi orang yang pinter. Ya, kalau dia tidak pinter, janganlah. Saya juga tidak setuju. Kalau dia tidak punya visi jelas untuk menyelenggarakan negara. Ya, tapi rambutnya kan putih. Kalau rambutnya putih mah oke. Suruh Pak Tobing coba, Pak. Ini saya mau kasih Pak Tobing. Pak Tobing minta tolong. Saya minta tolong Pak Tobing. Ya, saya bicara dengan hati nurani yang dalam. Saya jujur, Pak. Jadi begini, ini tergantung kita melihat what is leadership. Solusinya semua ada di leadership. Ya, semua solusi permasalahan itu ada di leadership. Nah, tetapi perlu kita ketahui, leadership is not a position. It's not about power. Ya. Kemudian leadership it is about karakter. Ya, leadership it is about servant. Melayani. Ya, kalau kita ditunjuk untuk menjadi pimpinan, ya terima kasih. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita tidak ditunjuk, juga terima kasih. Biarlah di dalam hatinya sebenarnya yang pantas memimpin itu siapa sih? Karena orang sekarang urat malunya udah nggak ada. Nah, jadi it is about leadership. Leadership is about character. Leadership is about principle. Leadership is about servant. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Makanya saya tidak stres dan saya tidak frustasi. Walaupun saya punya kemampuan menjadi panglima. Bahkan yang mengaku itu siapa? Orang. This is the right man. Kalau pemerintah kita nggak mau memilih kita, ya nggak apa-apa. Back to basic. Makanya kalau kita mau mencari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Mantap kali ya. Terima kasih Pak Tobing. Hanya ku temukan di dalam Yesus. Oh, kita frustasi. Oh, saya mainkan lagu Tirambisi Pak Tobing. Tirambisi.
itulah. Jadi kita harus pegang prinsip. On Kerajaan dunia ini cuma sementara kok. on di mana? Oh ya. On. Aduh. Lihat mereka yang pensiun nanti. Apa yang dikerjakan? Orang akan bertanya, kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau mereka mati, hanya meninggalkan tai aja di WC. Tai aja di mana-mana. Nah, ini yang perlu kita cari. Makanya perlu kepemimpinan. Solusinya cuma kepemimpinan kok. Tetapi Ya, kita leadership. Jadi Ya. saya Pak Teddy, saya anak kesayangannya Pak Joni Lumintang. Iya. Dia bos saya. Kalau ketemu sama saya pasti saya dipeluk. Hanya telepon dia. Ya. Iya. Nah, Saya menangis, Pak. Dengar begini menangis jujur Nah. aja. saya melayani dia ya 2 tahun atau berapa. Saya tahu waktu dia jadi pangkostrat cuma 17 jam. Makanya ketika dia kesel-kesel dia nggak jadi pangkostrat hanya 17 jam, ya waktu itu belum naik pangkatnya bintang 3. Ya. Terus dia dijadikan dan Sesko, dia komandan Sesko TNI. Ya, benar. Karena dia bersedih hati, saya lihat dia wajah. Terus saya bilang sama dia, asisten, kita jalan-jalan yuk. Mau jalan-jalan kemana? Kita ke Australia. Tuh. Oh bisa kondisikan? Bisa. Saya kondisikan, Pak. Saya akan telepon. Kemudian waktu itu ada atasnya Australia. Si John Millen itu, Pak John, itu kan sejak reformasi kan dana untuk bantuan ke Indonesia kan masih banyak itu. Daripada dibuang-buang, bisa nggak bikin surat ke Panglima TNI, Menhankam Pangap, waktu itu Pak Wiranto, supaya Pak Joni Lumintang study tour lah, ya study tour ke Australia. Saya bilang, saya lapor sama Pak Joni waktu itu, Pak Joni, kita jalan-jalan gimana? Kau ada saja katanya. Saya kondisikan Pak, kita berangkat. Tapi tadinya saya nggak mau berangkat, cuman dia bilang kalau berangkat saya juga nggak berangkat. Oke, berangkat. Jadi saya minta sama si John Millen itu ada 2, dibiayai penuh. Jadi kami ke Sydney, ke markas besarnya, udah itu ke Canberra, ke kedutaan, ke sekolah, ke akademi militernya, ke sekolah prajurit Tamtama sampai Suslapa itu ada semua. Kita datang ke Seskonya, ke pasukan khususnya. Oh jalan-jalan, saya hampir 1 bulan. Tapi karena itu saya nggak jadi ATAN jadinya. Tadinya saya mau tes ATAN. Nah, udah karena perintah ya saya kerjakan. Pak Joni sayang sekali sama saya itu. Kalau tenis, kebetulan saya pemain tenis, dia pemain tenis. Kalau saya tenis sama dia taruhan, harus taruhan. Oh iya pasti. Kalau sama Pak Joni, kalau kalahkan saya kalau dapat 1 juta. Itu, iya. Tapi beliau nggak sakit hati kalau kalah pun dia. Itulah hebatnya dia. Dan dia nggak pernah mau tahu tuh. Kalau uang pun udah kau pegang aja uang itu, atur aja lah apa mau diapain. Dia apa? Ya waktu itu memang kebetulan di staf operasi itu dia asisten operasinya Angkatan Darat, kemudian wakilnya Pak Mantiri, Prince Mantiri Angkatan Laut, Manado semua. Oh iya. Iya. Tambah lagi saya 1 batang kan, jadi perjamuan kudus lah. Setiap hari Jumat perjamuan kudus. Kau berangkat ke Cililitan, ngapain Pak? Cari itu makanan, perjamuan kudus. Waduh gawat ini saya pikir. Sang. Pak saya Sang. Pak saya terhibur Pak Tobing. Kalau semangat itu saya kalau begitu saya terhibur hari ini. Saya nggak akan, artinya nggak putus asa lah. Mereka nggak gila gitu. Saya mau Pak Tobing, saya udah percaya. Nggak ambisi begitu. Cuman intelektualnya yang mereka nggak pakai, nggak apa-apa lah. Tapi nggak juga orangnya nggak ambisi. Saya puji itu Pak, benar. Kita tulis buku aja, legacy. Iya. Nah, yang benar. kedua, saya pernah membaca buku si Robin itu loh, Giant Robin itu. Ketika Putri Diana itu diturunkan
mahkotanya tidak menjadi princess lagi, dia stres apa dan sebagainya. Datang si Robin ini yang ahli memotivasi, dia bilang apa? Untuk apa jadi ratu Inggris? Lebih bagus Anda menjadi ratu dunia. Nah, ketika dia meninggal, seluruh dunia menyampaikan berlangsungkawa. Sama dengan saya. Ya. Untuk apa saya jadi panglima? Kalau saya nanti dicaci maki, lebih bagus saya menjadi panglima di hati setiap prajurit. Nah, sama seperti di hatinya Pak Teddy. Kan begitu. That's the most important. Amin. Apalagi kalau bisa di hatinya Tuhan. Begitu. Benar. Mana Pak Santiamer? Aduh. Iya, betul itu. Betul. Baca Damir lagi termenung. Ya. Betul itu. Dikit-dikit. Betul lah. Tobing jadi ketua lah. Ngapa saya jadi ketua? Yang muda itu lah suruh jadi ketua. Kita jadi penasihat aja. Mentoring aja. That's the true leadership. Jadi kepemimpinan sejati itu tidak akan pernah dia frustasi. Tidak pernah dia sakit hati. Itu ajaran kepemimpinan yang agung. Ini sudah kali yang cerita ini. Cuma jam sudah jam gue balik. Ya udahlah. Begitu tutup aja lah, tutup. Aku udah ngantuk juga nih. Satu hari tadi ke Majalengka. Itu. Itu di jalan terus tiba di rumah langsung ngomong kan, jadi kasihan pula kita butuh Pak Tobing. Jadi saya pikir kita akhiri aja dulu ya Pak Teddy. Saya mau teman. Satu lagi Pak Santiamer. Saya salut, saya hormati. Ya. Terakhir Pak Santiamer. Sekalian nanti Bapak tutup dengan pakai dua ya. Nah, Bapak tutup dengan dua. Pak Santiamer, Ahok Ganjar. Ya lanjut. Ahok Ganjar 224. Oh ya, oke, lanjut. Ya udah. Setuju. Saya meeting, sorry. Ditutup Pak. Ada apa closing statement Pak Junior sedikit Pak? Sebelum ditutup Pak Andi silakan. Jadi malam ini kita sudah diskusi tentang visi dan misi. Ya, tapi belum saya jabarkan satu-satu tadi saling terkait itu secara menyeluruh mulai dari ideologi, konstitusi sampai program aksi. Nah, itu yang belum dirumuskan oleh pemerintahan negara ini. Itu baru konsepnya, cara berpikirnya, tapi cara mengimplementasikannya itu belum ada saya lihat. Ya, secara menyeluruh, luas menyeluruh yang kita sebut komprehensif. Kemudian holistik, satu kesatuan, integral. Artinya apa? Saling terkait. Nah, ini masih terpisah-pisah. Oh, ini urusan menteri mula, ini urusan menteri sinilah, ini urusan TNI. Bahkan sampai masalah-masalah visi dan misi. Kalau saya tadi ditayangkan, ini bukan visi dan misi. Ya, mereka tidak paham. Makanya bagaimana kita bisa memberikan pemahaman. Karena best knowledge saja tidak cukup. Tapi harus best understanding. Karena apa gunanya kita punya knowledge? Apa gunanya kita punya pemahaman? Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Ya, decision making process. Semua kita hidup. Kita ngomong di sini. Saya tadi mengambil keputusan nggak? Apa yang nanti yang mau saya sampaikan ya? Ya, walaupun saya harus mengorbankan waktu. Keputusan, oke. Kita harus sampai di rumah jam. Tadi saya rencana jam 7:30 udah sampai di sini. Ternyata macet sekali tadi. Akhirnya terlambat 1 jam lebih. Tapi saya sudah mengambil keputusan nggak? Saya sudah mengambil keputusan. Ini dinamika. Saya telepon Pak Santiamer. Pak Santiamer, kemungkinan saya terlambat. Jam 9 saya baru bisa bicara. That's ngambil keputusan. Jadi, without vision, penting sekali visi ini. Kalau visi para tokoh-tokoh elit negara kita seperti itu, merumuskan visi institusinya, makanya jangan heran kalau negara ini akan kacau balau. Ya, jangan heran kalau rakyat ini banyak binasa. Jangan heran. Kita lihatlah, mana gubernur yang dari gubernur-gubernur itu hanya sekedar visi. Tetapi walaupun visinya yang benar, belum tentu mereka terpilih. Karena it's not about vision, it is about money. It is about currency. Bagaimana dia bisa duduk? Karena kursi semua bisa dibeli. Nah, kita berharap tidak demikian. Leadership is not a position. Leadership is about character. Leadership is about servant.
Leadership is not about frustration, but compassion. Ya, sacrifice, rela berkorban dan penuh dengan kasih. That's about leadership. Kita ini nggak selesai-selesai bicara leadership. Leadership lah merupakan solusi menghadapi setiap masalah, mengatasi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah komentar kita malam ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Judis Tubing. Dukung teman-teman ya semua, itu nanti menjadi, kita kompilasi menjadi suatu usulan konkret kepada MPR dan Lembaga Tinggi Negara di tahun 2024. Supaya nanti ada suatu, bukan guidance, tetapi sebagai trigger untuk mereka jangan terlalu mengejar kekuasaan. Jadi dukung memang kerjaan Galarua begitu Pak. Kedua, saya tadi berbincang-bincang dengan tokoh adat. Saya bilang, Pak, bagaimana kalau kita bikin bersama judicial review? Apa itu? Ini saya risau mengenai apa? Kewenangan daripada pembubaran partai itu ada di Mahkamah Konstitusi. Itu Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi bagaimana mekanismenya supaya itu Mahkamah Konstitusi bisa membubarkan? Maka keluarlah peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa untuk mengajukan pembubaran suatu partai adalah pemerintah. Saya bilang ini namanya ngawur ini Pak. Ngawur lah. Mestinya rakyat lah yang mengajukan. Pemerintah bagian dari parpol, MK bagian dari parpol. Enggak jadi tentakan lagi, pat-gulipat gitu kan. Jadilah Bapak Ibu sekalian dukung Galarua, moral maupun material untuk kita berbuat sesuatu yang walaupun kecil bagi negara ini. Saya mohon Pak Andi tutup dengan doa Pak.